Assalamualaikum, apa kabar saudaraku? Selamat datang dan jumpa kembali dengan saya, Dani Sambu, di channel yang saya kelola, yaitu Garda Channel. Media ini akan mendengarkan suara sama-sama mereka yang hampir tidak terdengar dalam kehidupan ini. Harapannya semoga suara-suara itu bisa terdengar melalui obrolan lugas dan ringan yang akan kita saksikan ini. Dan mudah-mudahan juga sajian ini bisa menjadikan hiburan kecil di tengah hiruk-pikuknya belantara kehidupan ini. Tidak lupa, saya selalu berdoa semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, baik jasmani maupun rohani. Amin. Telah hadir di studio, tamu kita seorang sahabat yang berprofesi sebagai Satpam atau Satuan Pengamanan yang bertugas di salah satu gedung. Kita ini akan berbagi cerita mengenai banyak hal, terutama seputar dinamika pengalaman hidup pribadinya. Baik, mari kita simak saja obrolannya, semoga bermanfaat. Selamat datang Mas di studio kami. Terima kasih telah berkenan memenuhi undangannya. Gimana dalam perjalanan menuju studio? Lancar apa gimana? Ya sekarang sih lumayan macet bang, soalnya udah mulai aktif new normal. Oh ya, ya masa transisi ke Ya, studio sekarang ya. ya lumayan lah, gerimis-gerimis sedikit lah, saya usahain datang undangan kembali ya. Baik, terima kasih. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Keluarga gimana? Keluarga ya alhamdulillah sehat, tidak ada kendala sih. Ya masih dikasih kesehatan Allah. Pekerjaan lu kan gimana Mas? Lancar ya? Pekerjaan sampai saat ini masih lancar. Ngomong ini sedang libur kan? Hari ini off kita. Oh, oke. Nah itu justru saya mau ucapkan terima kasih nih telah berkenan hadir di studio ini. Ya baik Mas, mungkin kita di sini sesinya ngobrol-ngobrol ya, Oke. santai gitu kan. Misalnya kita kan ngobrol sesan ya, Benar. serius tapi santai, santai tapi serius. Tapi ya mungkin satu bagian atau satu momen-momen itu ada sisi seriusnya lah sedikit gitu kan. Ya mudah-mudahan dengan ngobrol-ngobrol kita ini ya bisa ada sesuatu pelajaran yang bisa diambil ya terutama oleh kita semua. Betul. Pas sebelum ke bahasan ya nanti ke bahasan ini kan di sini kita dalam sesi ini episode ini saya mengambil tema yaitu hijrahnya seorang berandal satpam ya kebetulan pas gitu kan ya mudah-mudahan sih pas dengan saya menghadirkan Mas di studio kami ini untuk mungkin berbagi pengalaman lebih pas mungkin Mas ini kan orang Betawi ya. Iya. Saya panggil abang aja ya mungkin ya. Ya, iya jangan Ya. sampai saya cerita nambang. Oh, luar biasa itu. Mungkin Bang saya panggil abang aja ya. Abang aja. Bang ngomong-ngomong sudah lama menjadi seorang petugas security atau satpam. Kurang lebih 12 tahun 12 saya tahun. jadi satpam. Baik. Mungkin bisa langsung diceritakan atau menggeluti dunia atau profesi sebagai satpam silakan. Ya awal cerita saya sih dari awal saya jadi satpam sama Bang Dani, saya panggil Bang Dani aja ya. Oh iya. Kerja susah Bang Dani di Jakarta, ini luar biasa. Kita, aduh, hujan-hujanan, panas-kepanasan, kita hidup di jalan, ya kan. Istri baru punya anak satu, ini luar biasa. Ya, saya tinggal di Jakarta, akhirnya saya hijrah ke Depok Mas. Bang Iya. Dani, saya hijrah ke Depok, itu lebih susah lagi. Terkadang suka hidup di pasar, ya anak muda lah. Ya. Iya. Anak satu yang masih muda lah, saya masih sekitar 20 tahun ke belakang Mas Dani lah. Ya alhamdulillah setelah saya berusaha, akhirnya saya hijrah kembali ke Jakarta. Saya datang ke Jakarta, bertemu dengan saya punya saudara, akhirnya ya saya diterima jadi seorang satuan pengaman. Iya. Dari situ mulailah ada rasa kesenangan hati, ya saya punya gaji, terus saya punya banyak kawan, gitu. Iya. Sampai akhirnya saya ini hampir 10 tahun gak sholat, maksudnya luar biasa itu. Saya sampai nangis itu, aduh, sampai saya ketemu yang namanya itu kawan tentang cerita sholat, itu saya 3 hari 3 malam kita nangis. Nah itu Kagak makan itu? makan sih enggak, cuma minum aja ya, Minum? puasa kita Kuat? alhamdulillah kuat ya kan. Nah akhirnya ya udah kita sama teman ya belajar ngaji, ya kan, security, satpam, kita belajar ngaji Mas, Bang Dani. Begini Mas. Ini saya penasaran juga nih. Ini saya dengar itu dulu Bang Najat itu terjun ke dunia hitam itu segala perhitaman itu sudah dilakukan itu. Mungkin bisa diceritakan ke kami itu. Apa saja sih? Saya ambil salah satu contoh itu apa? Kalau dunia hitam sih enggak, Apa dunia itu berbentuk hitam apa gimana itu? ya dari- abu-abu lah, ya kasarnya ya anak-anak muda lah, wajar lah. Iya. Ya minum-minuman sih ya wajar lah ya. Jangan sampai, mohon maaf ya, tuh narkoba Bang Dani, jangan. Ya himbau deh buat seluruh satpam, kemudian masyarakat, jauhi deh narkoba, serem Serem ya? bahaya itu, jangan merusak diri kita, merusak orang tua kita juga kasihan, dan merusak bangsa dan negara ini. Bang Najat ini yang mungkin terlibat tidak salah satu instansi kan, punya rekan kerja, punya organisasi. Ada nggak apa istilah oknum-oknum yang ditemui seperti itu? Atau mungkin punya kasus seperti itu? Kalau sampai saat ini sih alhamdulillah ya nggak ada sama sekali. Saya selaku yang dituakan ya sebagai seorang satuan pengaman ya selalu menghimbau ya agar jangan pernah mencoba atau mendekati yang namanya narkoba, itu bahaya tuh Bang Dani. Narkoba berarti mungkin di kesatuan Mas saja ya gitu, Ya. mungkin belum ada kasus lah seperti Ya itu. alhamdulillah tidak ada. Tapi saya yakin Mas, narkobi pasti kasusnya banyak. Ya narik kolor babak mungkin ya bahaya tuh. Kasihan, Bang. Gitu. Jangan Narkobi. ya pokoknya jangan, saya himbau seluruh ya bangsa Indonesia harus saling kuat ya, harus saling bersih lah ya dari hal-hal yang mungkin mengandung
zat-zat kimia berbahaya itu Bang Dani. Luar biasa. Masuk neraka ente. Ya. Mas gini mas, mungkin saya akan menanyakan titik balik Bang Nazar ini dari mungkin dulu kita anggap berandal atau dalam bahasa ini bergajul ya gitu kan, bergajul. Kok bisa seperti ini gitu kan istilahnya, bisa menemukan apa titik balik yang memang bukan 360 derajat lagi nih, dari dulu dunia yang bergajul atau berandalan, sekarang saya melihat gitu kan seperti Ustadz ya, sekarang Ustadz ya, istilahnya. Ustadz sih. Suka ngajar, maksudnya ngajar ya, mungkin ngajar ikro ya di apa istilahnya, ada apa istilahnya, ada pengajian juga gitu kan, mengajar apa anak-anak tetangga sekitar gitu. Ya kalau untuk Ustadz sih enggak Bang Dani. Ya alhamdulillah lah. Namanya orang hidup itu pasti terkadang suatu hari, entah hari ini, entah besok, entah lusa, dia akan berubah. Ya, yang tadinya mungkin seorang penjahat, apa namanya, hidayah, ya bisa lah berubah. Ya, Betul mas itu. Berarti mengajar ini mendapat hidayah dari Allah. alhamdulillah. Kalau untuk hidayah kita kan nggak bisa. Ini hidayah seperti apa sih? Oh nggak bisa. Itu hanya oh dapat hidayah nih. Oh, nggak ada. Ya betul seperti itu. Mas saya setuju mas. Nah ini mungkin semuanya kan ada apa istilahnya medianya ya gitu kan. Mungkin mengajar bisa seperti ini. Ya kalau saya sih pribadi ya saya sih cuman kurang taat aja pada siapa yang kita diciptakan. Nah itu lagi dari mana kita berasal, terus dari mana kita datang, terus nanti kita akan kemana. Nah itu kalau misalkan semua manusia bisa mencerna dari mana kita datangnya dari kita, ya suatu saat mereka akan berpikir kalau kita hidup ini cuma sekali gitu lah. Ya kalau nggak bertaat kepada Tuhan ya, atau Allah yang Maha Kuasa, ya mau kemana kita? Wah luar biasa ini mas, luar biasa. Kita sudah nggak berasa nih mas, berapa jam kita nih ngobrol-ngobrol nih? Hampir 2 jam setengah. 2 jam setengah Ini ya. bayarannya berapa? Nanti gampang gitu, itu kita bicarakan off ya. Oh iya. Ya. Ini asli Betawi apa KW bang? Kalau saya sih asli Betawi, cuma bokap dari Belanda. Oh Belanda nggak? Kok bisa sampai sini apa gimana? Ya hijrah. Hijrah? Hijrah. Apa dulu mungkin ikut tentara nikah itu bos? Ya bokap saya asli Betawi, orang tua Iya. Betawi, ya anak pasti nggak mungkin lah, masih Betawi. Iya, iya. Cuma saya kan udah lama di Depok, jadi Betawinya campur. Kenapa sama Depok? Wah luar biasa. Jadi apa tuh singkatannya? Ya Jakarta Betawi Depok. Jabodetabek ya? Bisa. Ya, baik bang. Ini begini bang, saya pengen menanyakan harapan-harapan ya tentang abang kedepannya seperti apa, yang mengingat situasi kondisi kehidupan ya khususnya di negara kita ini seperti ini, baik dunia politik maupun ekonomi. Ini harapan-harapannya tentang abang, mungkin keluarga abang ini seperti apa ke depannya? Ya kalau saya sih pribadi ke depannya ya kita berdoa aja lah agar Indonesia ini bisa cepat selesai mas. Ya Bang Dani, bisa cepat selesai dari pandemi ini. Ya, Ya khususnya apa, corona ini ya gitu kan. ini kan kita bangsa kita lagi di apa namanya? Digempur lah, diuji gitu lah, kan. diuji. Oleh Ini semua ujian. musibah gitu kan. Ya. Ini ujian lah. Ya mudah-mudahan aja kita berdoa sama-sama, ya seluruh bangsa Indonesia juga, ya mudah-mudahan agar cepat selesai lah, ya biar kita Iya. juga bisa normal lagi kehidupan kita. Itu aja sih. Ya betul. Karena masyarakat seperti kita ini yang kita butuhkan adalah apa ya, nggak muluk-muluk sih mas. Keamanan gitu kan, kelancaran ekonomi gitu kan, pendidikan lancar. Terus mungkin ya kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang memang benar-benar mengayomi rakyatnya gitu kan. Ini ada pertanyaan kunci nih ya di salah satu bagian ya dalam obrolan kita ini. Ini seandainya nih, kita ngobrol kan bebas kan, soalnya kita kan nggak di sini gitu kan. Menyinggung seseorang. Iya benar. Seandainya Abang Nazar ini menjadi seorang presiden di Republik Indonesia, apa sih yang akan dilakukan oleh Bang Nazar? Waduh, Kok aduh? ya kejauhan. Tidak kan ini seandainya gitu kan. Ya, Silakan bebas saja mas. biar kata seandainya Bang Dani, astagfirullahaladzim. Baik, kita jangan pesimis. Ini bukan masalah pesimis, saya presiden ya kita kejauhan, sekolah kita sampai di mana gitu namanya. Ini misal kan, Kalau seandainya saya, apa? ya kalau misalnya Mimpi lah gitu kan. mimpi, ya kalau mimpi sih jadi presiden ya di mana ya? Aku pengen kawin lagi gitu kan, tapi nggak boleh. Presiden dari itu kawin, Iya, istrinya banyak gitu kan. Tapi sih kalau menjadi presiden ya malah juga sih yang tinggi itu doang. Kalau buat mimpi, Ngapain itu? Udah jadi presiden sekolah ngurus negara gimana ya bang? kan kalau mau jadi presiden kita harus Oh, yang tinggi. ini seandainya Bang Nazar ini jadi seorang presiden ya, gitu kan, Republik Indonesia orang nomor 1 di Republik ini. Apa sih yang mau abang lakukan gitu? Ya pastinya mau mensejahterakan rakyat lah. Rakyat, ya? Iya, kalau memang ditakdirkan, ya kan itu kan hanya sebuah mimpi. Ya kan nggak mungkin. Wah, mungkin yang pesimis mas. Kita kan udah semua tidak tahu mas. Yang penting saya sih apa adanya lah, bersyukur aja lah. Kita hanya mimpi ya nggak apa-apa lah. Baik, jadi ya saya tangkap ini ya, mungkin Bang Nazar ini kalau seandainya jadi presiden itu prioritas utama itu memang mensejahterakan rakyat ya dalam segala bidang kan. Wah ini luar biasa mas itu kan. Minum mas. Itu tadi Iya. apa? Itu dari lumayan itu dari sponsor. Mas. Ini baru ditanyain. Oke bang. Makasih bang. Kita lanjut ya, mulai ya. Terusin aja. Gini bang, tentunya mudah-mudahan saya pribadi mendoakan abang semoga abang istiqomah. Amin, amin, Semoga amin, abang amin. istiqomah terus betul-betul berada di jalur yang positif dan lurus dan Amin. tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin. Mungkin abang di sini ada pesan-pesan yang akan abang sampaikan ke saudara-saudara kita ini, gitu kan? Silakan. Pesan saya sih nggak banyak tadi ya. Saya pesan kepada teman-teman ya, yang pertama mungkin sayangi pekerjaan Anda selayaknya Anda menyayangi orang tua dan istri Anda ya, karena tanpa ada pekerjaan sama aja
melalaikan pekerjaan, Anda nggak sayang sama anak istri atau sama orang tua. Nah itu pesan saya. Ya, ya. Yang kedua, banyak-banyak beribadah, ya. Banyak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kita sebagai hambanya dan alam dunia ini dan sisinya. Nah, ini kita harus banyak-banyak Luar biasa, beribadah, banyak-banyak bersyukur. Terus yang ketiga mungkin sayangi kedua orang tua kita, istri dan anak-anak kita. Ya, semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesehatan, ya, dan diberikan umur yang panjang, dijauhi daripada malapetaka, bencana dan mara bahaya. Amin. Terima kasih ya sekali lagi Bang Najar udah berkenan nih hadir di sini Ya, memberikan sama-sama. apa kisah pengalamannya gitu kan. Pengalaman dari Bang Najar ini mudah-mudahan ada hikmah yang bisa dipetik. Amin. Amin. Terima kasih Bang ya. Ya, sama-sama. Nanti mungkin suatu saat kita undang lagi di sini, kapok nggak nih? Boleh. Bisa ya? Mudah-mudahan lah kita ada kesempatan untuk bisa mengundang lagi dan mudah-mudahan kita semua diberikan umur sama Allah dan kesehatan sama Allah. Amin. Terutama ya diberkahi dan mendapatkan ridhonya. Amin. Makasih Bang Najar nih sekali lagi ya. Sama-sama. Salam buat keluarga di rumah. Hati-hati Bang di jalan ya. Iya, sama-sama. Tetap nih kita dari apa masih masa transisi. Iya, nih. nanti, Tetap protokol dipakai ya. Iya, harus itu wajib itu, Iya, ya, benar. masker itu wajib itu. Social distancing, Oh, iya. ya, itu wajib itu. Dari mungkin guru kita juga ini ya. Mudah-mudahan bagi rekan-rekan juga yang memang mungkin masih galau, masih gampang gini bisa mengikuti jejak dari Bang Najar ini. Dan tentunya ada jejak positifnya. Baiklah saudara-saudaraku, demikianlah kisah pengalaman dari tamu kita ini yang sudah kita simak bersama-sama. Terima kasih sudah berkenan menyaksikan obrolannya. Semoga ada hikmah yang bisa dipetik. Sampai ketemu lagi di Ngobrol Sersan saya sesi berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.